Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan perjuangan sahabat kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti merindukan dan mengharapkan kebaikan. Apakah itu kebaikan buat diri kita yang berkaitan dengan materi, ataukah kebaikan karena kita memiliki saudara dan keturunan? Apapun kebaikan itu pasti kita mengharapkan. Dan sebagai seorang mukmin, tentunya kita bukan hanya menginginkan kebaikan yang berkaitan dengan hal keduniaan saja, tetapi kita juga mengharapkan dan menginginkan kebaikan itu juga untuk akhirat kita. Oleh karenanya kita bertanya dalam diri kita, kebaikan apa kira-kira dan bagaimana kebaikan itu ada dalam diri kita. Apakah kebaikan itu ukurannya diri kita atau ukurannya adalah syariat? Maka ukuran kebaikan itu bukan ukuran nafsu kita, ukuran diri kita, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah ukurannya ukuran syariat atau ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bisa jadi kadang kita menganggap itu adalah sesuatu yang baik, yang kita sukai, tapi ternyata itu tidak baik buat kita. Atau kebalikan, bisa jadi kita tidak menyukai hal tersebut ya, dan kita menganggap itu tidak baik buat diri kita, tapi ternyata itu baik buat diri kita. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan asa antuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum, kan begitu ya. Jadi bisa jadi sesuatu yang kita cintai tetapi ternyata itu tidak baik buat kita, dan juga sebaliknya. Oleh karenanya ukuran kebaikan itu adalah ukuran syariat, ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk meyakinkan apakah kita termasuk orang-orang yang baik, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tadi ya menegaskan bahwa ukurannya itu adalah ukuran syariat, ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bertanya dalam diri kita, ya, kita bertanya dalam diri kita tadi ya, apakah kita sudah menjadi orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kan begitu. Kita melihat, ya, bener gak nih kebaikan yang kita lakukan ini adalah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Minimal ya ada dua dalam kondisi sekarang seperti ini ya. Kita masih dalam kondisi pandemi. Dalam sebuah ya hadis Rasulullah SAW, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan kebaikan, nah ini tanda-tanda ya, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Nah ya, jadi kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menggunakan hambanya. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya,
kaifa ista'malahu gitu ya. Bagaimana caranya Allah menggunakan atau memakai hambanya? Kemudian Rasulullah menjawab, yuwafiquhu li'amalin salihin ya qabla al-maut. Ya. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memakai hambanya? Ya. Dan ini juga tadi kita katakan adalah ini salah satu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka tandanya adalah orang tersebut disibukkan dengan amal soleh. Maka orang yang disibukkan dengan amal soleh, dengan amal-amal positif, maka berarti tandanya dia merupakan hamba-hamba Allah yang ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya. Dalam sebuah riwayat juga pernah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, khairun manusia yang paling khairun nas anfa'uhum linnas, atau khairun nasi ahabbu indallahi anfa'uhum linnas. Ya. Manusia yang paling baik di sisi Allah itu adalah ya mereka yang bermanfaat untuk manusia. Nanti di lanjutan hadisnya itu disebutkan lagi ya. Wa afdalul a'mal indallah, dan amalan yang paling baik ya dari orang-orang yang tadi bermanfaat buat orang lain adalah apa? Ya, sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Ya, ketika seseorang memberikan rasa ya, kegembiraan kepada saudaranya, banyak caranya. Dalam hadis tersebut disebutkan memudahkan kesulitan saudaranya, memberikan makanan saudaranya yang sedang lapar ya, membantu untuk menunaikan hutangnya dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan bukti ya bahwa orang tersebut merupakan orang-orang yang baik dan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam kondisi seperti ini ya, bagi para muslimin muslimat ya, senantiasalah kita terus bermanfaat buat orang lain, saya berbagi, peduli dengan sesama, karena itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Kemudian bagaimana kemudian caranya ya, ketika misalnya kok sepertinya saya juga ada mungkin sebagian kita berpikiran, wah kan itu bagi orang yang memiliki kelebihan, sementara saya sedang kesulitan ya, atau sedang ditimpa musibah dan lain sebagainya. Maka kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam sebuah dalam sebuah hadis juga dikatakan ya, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Bagi kita yang sedang ditimpa musibah, ya, ditimpa rasa sakit dan lain sebagainya, maka yakinlah bahwa rasa sakit bagi seorang mukmin, ya, ujian dan cobaan bagi seorang mukmin juga merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita bersabar dengan ujian yang menimpa kita, kita ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, maka yakinlah bahwa ujian tersebut, rasa sakit yang kita hadapi, itu juga merupakan bukti ya bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Karena bisa jadi dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan rasa sakit yang kita alami. Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengangkat derajat kita dan ingin memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, bagi yang memiliki kelebihan, manfaatkan kelebihan potensi yang kita miliki untuk kita peduli terhadap sesama, membantu orang yang kesulitan ya, memudahkan urusan saudara, kemudian ya kita melakukan apapun kebaikan itu, dan itu merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dan bagi yang ditimpa musibah, bagi dia yang ditimpa
kesakitan dan lain sebagainya, maka bersabar dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Semoga itu menjadi penggugur dosa-dosa kita dan ya peningkat derajat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat. Salam kemanusiaan. Sebelum